Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul syiyam syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadirin yang kami hormati, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di bulan suci Ramadan ini adalah rasa syukur yang tak terhingga atas karunia, inayah dan hidayah, kesehatan, kesempatan, keimanan dan keislaman yang dititipkan Allah, sehingga kita berjumpa di bulan yang penuh rahmat dan keampunan ini, yaitu di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kalau kita bicara Ramadan, maka kita langsung teringat beberapa hal. Pertama, di bulan suci Ramadan itu ada puasa. Yang kedua, di bulan suci Ramadan itu juga ada nuzul Quran. Kemudian di bulan suci Ramadan juga ada Lailatul Qadar, ditambah dengan amalan-amalan lain seperti tarawih dan i'tikaf. Maka tema ini menarik untuk kita sampaikan, diskusikan. Satu judul, amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita menyampaikan amalan-amalan di bulan suci Ramadan, kami ingin dulu menggali sejarah perintah puasa. Berbicara dengan puasa sebenarnya adalah ajaran profetik, bagian dari syariat kenabian, mulai Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Namun teknis dan pelaksanaan yang berbeda. Misalnya saja pada zaman Nabi Musa alaihissalam, pada mulanya Allah memerintahkan puasa 30 hari. Begitu dia mau membatalkan ke-30-nya, lalu Allah tambah 10 hari. Maka hukum Torah menyebutkan perintah puasa itu 40 hari jadinya. Ada yang menarik jika dibandingkan dengan Ramadan kita. Hukum Torah menyebutkan 40 hari itu tidak ada sahurnya. Dia puasa, lalu berbuka di matahari terbenam, makan, tapi tidak ada bangun sahurnya. Yang menariknya lagi, puasa hukum Torah adalah tidak boleh bicara. Puasanya tak boleh bicara, jadi sepi. Kalau Hindu bilang nyepi. Hukum Torah ini dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu tertuang dalam kitab Perjanjian Lama, Matius 6 ayat 16-18 dan Matius 4 ayat 2 menyebutkan hukum Torah itu tidak boleh dirubah, kata Nabi Isa, harus diikuti, dan semua umatnya yang cinta kepada Isa alaihissalam, yang orang Kristen bilang Yesus, itu semestinya puasa 40 hari 40 malam. Dengan puasa seperti umat Nabi Musa alaihissalam, yaitu berbuka di terbenam matahari, makan, begitu menjelang tidur, puasa terus sampai besoknya, nggak ada sahurnya, dan tidak boleh bicara.
Begitu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Rasul melihat umat Nabi Musa banyak yang berpuasa. Lalu Rasulullah nanyakan, kalian ngapain ini? Kami berpuasa. Mengapa puasa? Ini Asyura, yaitu selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu aku lebih berhak lagi puasa. Maka Rasulullah puasa. Tetapi di tahun kedua hijrah turunlah perintah puasa dengan seperti apa yang kita amalkan sekarang. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berpuasa, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Ada yang menarik di situ ketika kata kutiba. Kenapa enggak wajaba? Karena dari beberapa mufassirin, mengapa disebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba? Karena kutiba wajib situ pelaksanaan ibadah dari seluruh ibadah yang diperintahkan Allah itu puasa yang berat. Dan puasa ini tersembunyi. Kalau ibadah-ibadah lain, sholat kelihatan, zakat kelihatan, apalagi haji sekampung kelihatan. Tapi kalau puasa, Allah di hadis kursi menyebutkan saumuli wa ana ajazubi. Sholat saummu itu, puasamu itu aku yang menilainya. Artinya apa? Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau kita memang berpuasa, berarti kita dalam naungan Allah dan Allah yang menilainya. Ini momen yang paling berharga, jangan sempat kita lewati. Nah, saudara jemaah yang saya hormati, dengan demikian, ketika masuk Ramadan, kita menjadi teringat, situ ada puasa. Tapi tidak hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita harus tingkatkan menjadi puasa hati, puasa spiritual, puasa ruhaniah. Bagaimana hati kita jaga untuk tidak mengotori ruhaniah kita. Kalau kita lihat tadi sejarah, malah dilarang bicara. Di Islam nggak apa-apa bicara, tapi bicaralah yang membawa manfaat, yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang merukunkan, dan tidak tumbuh iri, hasad, hasud, dan dengki. Hari ini umat Islam cukup banyak di Indonesia, mayoritas, tapi puasanya masih banyak yang hanya lapar dan dahaga. Belum sampai ke puasa hatinya, apalagi puasa pikirannya dari hal-hal yang tidak dibenarkan, yang membuat dia tabir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, apa saja amal-amalan Ramadan ini supaya kita sampai pada tingkat apa yang disebutkan pencapaian Lailatul Qadar? Banyak yang dianjurkan Rasulullah. Dalam satu hadis menyebutkan, man qama Ramadan imanan wa tisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ya, hadis yang lain, man shoma Ramadan imanan wa tisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Siapa yang berpuasa dengan keikhlasan, dengan keimanan, maka Allah akan ampunkan dosanya sekarang dan akan datang, yang lalu dan yang akan datang. Siapa yang mendirikan, yang berjaga di tengah malam Ramadan, Allah akan mengampuni dosanya yang lalu, sekarang dan akan datang. Luar biasa. Kalau kita pahami dari mengqoma, maka di situ ada nilai-nilai ibadah di tengah malam, yaitu tarawih. Betapa eloknya lah kita kesempatan Ramadan ini, di samping sholat-sholat fardu, sholat-sholat sunat, tapi ada sholat yang tidak ada di bulan lain, yaitu tarawih. Kita tidak mempersoalkan lagi mau 8, mau 20, mau 36, mau 40.
ribut soal rokaat, tapi yang ribut tak sholat itu lebih berbahaya lagi. Mari kita laksanakan tarawih itu bagian dari sebuah, kalau boleh saya sebutkan, semacam lin kita untuk mencapai kepada ridho dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita nasihatkan kepada imam-imam di masjid, di mushola, tolonglah pahami jemaah kalau jadi imam. Kita nggak mau melihat di YouTube kemarin seorang imam karena terlalu panjang baca ayatnya, makmum dari belakang ke depan bawa selop memukul imamnya. Ini tak boleh terjadi semestinya. Kenapa? Karena imamnya tidak memahami, tidak mengkondisikan makmum. Padahal Rasulullah bilang, kalau Anda berjemaah, Anda imam, singkatkan. Karena yang di belakang itu orang banyak punya urusan, orang tua-tua kita, dan punya problem yang harus segera diselesaikan. Datang aja ke masjid berjemaah itu udah luar biasa. Bapak saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, maka amalan di bulan Ramadan ini tarawih. Amalan apa lagi? Kata Rasulullah, sedekah. Perbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Dahsyat sedekah ini. Ada satu khalaqah, ada guru, ada murid. Guru nanya pada muridnya, tahukah kalian apa yang paling kuat di dunia ini? Murid bilang, besi. Guru bilang bukan. Murid yang lain jawab, api. Bukan juga. Besi kalah dengan api. Api kalah dengan air. Air yang kuat? Bukan juga. Kalau gitu, angin yang paling kuat? Bukan. Kata gurunya, yang paling kuat di dunia ini adalah sedekah. Dari angin, dari api, dari air, dari besi, lebih kuat dan dahsyat lagi sedekah. Bapak saudaraku, kita hafal ayatnya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Siapakah sholatnya dusta? Siapakah puasanya yang dusta? Zakatnya dusta? Hajinya dusta? Siapa? Karena mereka tidak bersedekah, tidak memberi makan orang miskin, tidak membina, mendidik anak-anak yatim. Bukankah umat Islam banyak yang seperti itu? Dia bisa berpuluh kali haji, berpuluh kali umroh kekayaannya, tapi tetangga kiri kanannya ada yang kelaparan, tak pernah dia tinjau. Maka ada satu kisah menyatakan, rajin kali pun kita sholat, tak putus-putus, sholat tahajud, sholat fardu, sholat lain, berhaji-haji kita, tapi dia tak masuk surga, tak ada dalam daftar surga. Kenapa? Karena tidak pernah memberi makan orang miskin. Jangankan pernah memberi makan, menganjurkan untuk beri makan pun tidak, malah merusuhi orang untuk berbuat baik. Sadarlah, ini momentum Ramadan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang lalu dan yang akan datang. Bersedekahlah. Saya teringat dengan apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, guru sufi dari semua sufi, guru wali dari semua wali. Apa dia bilang? Lebih baik kamu kasih segenggam makanan kepada orang lapar daripada kau membangun 100 masjid. Waktu itu saya lama berpikir, apalah makna filosofinya. Rupanya itu diulas bikin Ibnu Athaillah Askandari dalam kitab Al-Hikam. Kalau masjid tak terbangun, masih bisa orang sholat. Tapi kalau orang rapal tak makan, ujung-ujungnya mati. Betapa dosanya kita kalau ada saudara kita yang muslim mati karena dalam kemiskinan. Bukankah dalam banyak riwayat disebutkan bahwa
hendaklah kamu mencintai saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu. Inilah Ramadan. Kita dilatih berlapar-lapar. Kita dilatih untuk berhaus-haus supaya kita merasakan lalu menyadarkan untuk implementasi saudara kita yang mungkin bukan hanya satu hari lapar, mungkin hanya bukan satu minggu lapar, tapi bertahun-tahun dalam kelaparan. Jemaah, bukankah Rasulullah mengatakan orang yang terbaik itu bukan hartanya melimpah, orang yang terbaik itu bukan pangkatnya tinggi, jabatannya menumpuk, bukan, tapi yang terbaik itu adalah yang bermanfaat bagi saudaranya. Khairun nas ya'afun nas. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa memberikan motivasi baru bagi kita. Di samping kita memperbanyak amal di bulan Ramadan secara individual, tapi mari kita ciptakan kesolehan sosial lewat Ramadan. Mari kita tegakkan salat, tarawih, sedekah, silaturahmi, memperbanyak baca Quran, berzikir, dan berdoa. Karena dalam satu riwayat pun menyebutkan ada 3 doa yang diijabah Allah tanpa tabir, tanpa batas. Ad-du'atu syah, doa orang yang berpuasa. Ad-du'atu musafir, doa orang yang musafir. Ad-du'atu mazlum, doa-doa orang yang terzalimi. Di Ramadan kita berpuasa, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun karim, tuhibbu afwa fa'fu an, ya karim, ya ghafar, ya mujibas sa'ilin. Allahumma aftah alaina ababal khair, ababal barakah, wa ababal qawwah, wa ababal syihah, wa ababal ni'mah, wa ababal rizqah, wa ababal jannah. Wa farallahu lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebagai seorang yang fakir dalam ilmu, mudah-mudahan mana yang benar dari Allah dan Rasulnya, mana yang salah sebagai saya sebagai orang hamba yang senantiasa ingin belajar bagaimana menjadikan hidup ini terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.